Halo semuanya, kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang Service Operation ITAL versi 3 tahun 2011. Perkenalkan anggota dari kelompok kami yang pertama, Andi Nayah Auliah, Habibatur Rohmah, Mustafa Kamal, dan Tita Ayu Raspriscilia. Pada bagian pertama adalah pengenalan tentang ITAL dan gambaran tentang Service Operation. Apakah itu ITAL? ITAL adalah bagian dari Best Practice Publication untuk IT Service Management atau ITSM. ITAL memberikan panduan kepada service provider tentang penyedia layanan TI yang berkualitas pada proses, fungsi, dan kapabilitas lainnya yang diperlukan. 5 inti dari buku ITAL versi 3 adalah 5 service di ITAL Service Lifecycle, yaitu Service Strategy, Service Design, Service Transition, Service Operation, dan Continual Service Improvement. ITAL Service Operation memberikan panduan tentang cara menjaga stabilitas dalam layanan operasi, memungkinkan adanya perubahan dalam desain, perhitungan, ruang lingkup, dan service level. Adapun tujuan dari service operasi, yang pertama adalah memberikan dan mengelola layanan pada level yang telah disepakati untuk memenuhi kebutuhan bisnis user dan pelanggan. Yang kedua adalah mengelola teknologi yang digunakan untuk memberikan dan mendukung layanan. Objektif dari service operasi adalah yang pertama, mempertahankan kepuasan bisnis, memberikan dukungan yang efektif dan efisien untuk layanan TI yang telah disepakati, meminimalkan dampak dari service outage pada aktivitas bisnis sehari-hari, dan memastikan bahwa akses layanan TI hanya untuk diberikan kepada user yang terauthorize. Adapun skup dari service operasi ini adalah yang pertama, the service atau service itu sendiri, yang merupakan bagian dari layanan termasuk dalam service operation. Dapat dilakukan oleh penyedia layanan dan supplier eksternal atau user dari layanan itu sendiri. Yang kedua adalah service management process, yaitu proses manajemen dan eksekusi yang sedang berlangsung dilakukan dalam service operasi. Yang ketiga adalah teknologi. Nah, semua layanan pasti membutuhkan beberapa bentuk teknologi untuk menyampaikan layanan. Dan yang terakhir, orang yang mengelola semua proses dan teknologi. Setiap layanan akan membutuhkan orang untuk mendorong permintaan layanan dan produk pada organisasi. Value to business pada service operasi ini adalah yang pertama, kurangi tenaga kerja yang tak direncanakan dan durasi dari service outage. Yang kedua, memberikan hasil dan data operasional yang dapat digunakan oleh proses ITAL lainnya. Yang ketiga adalah memberikan akses yang cepat dan efektif. Dan yang terakhir adalah dasar untuk operasi otomatis. Bagian 2. Service Management as a Practice. Pada bagian ini, kita akan memahami beberapa definisi yang akan digunakan dalam pembelajaran kita. Yang pertama, service. Service didefinisikan sebagai suatu cara untuk memberikan nilai kepada pelanggan dengan memfasilitasi hasil yang ingin dicapai pelanggan. Yang kedua, service management. Service management didefinisikan sebagai seperangkat kemampuan organisasi khusus untuk memberikan nilai kepada pelanggan dalam bentuk layanan. Yang ketiga, service provider atau penyedia layanan, yang merupakan sebuah organisasi yang diberikan kepada satu atau lebih pelanggan internal atau eksternal. Terdapat 3 jenis service provider. Tipe pertama merupakan penyedia layanan internal, tipe kedua merupakan unit layanan bersama, dan tipe 3 merupakan penyedia layanan eksternal. Pada service operation terdapat 5 proses antara lain event management, incident management, request fulfillment, problem management, dan access management. Fungsi dari service operation, yang pertama service desk, technical management, IT operation management, dan application management. Pada bagian 3 akan membahas tentang service operation principle. Fundamental dari service operation yang pertama adalah
memberikan nilai bisnis melalui pengoperasian layanan. Yang kedua, mengoptimalkan kinerja operasi layanan. Servis operasi dioptimalkan dengan dua cara, yaitu long-term incremental improvement atau meningkatkan incremental jangka panjang berdasarkan evaluasi kinerja dan output dari semua proses, teknologi, fungsi pada service operation. Cara yang kedua adalah short-term ongoing improvement atau perbaikan berkelanjutan jangka pendek. Ini merupakan peningkatan yang dilakukan pada proses servis operasi. Dasar yang ketiga adalah proses dan yang keempat adalah function. Dalam mencapai keseimbangan dalam pelayanan operasi, service operation lebih dari sekedar pelaksanaan berulang dari serangan prosedur atau aktivitas. Semua fungsi, proses, aktivitas dirancang untuk memberikan tingkat layanan yang telah disepakati, tetapi harus disampaikan dalam lingkungan yang selalu berubah. Salah satu peran kunci service operation adalah untuk menangani konflik dan untuk mencapai keseimbangan antara sekumpulan prioritas yang saling bertentangan. Pada bagian ini akan difokuskan kepada beberapa konflik utama, yaitu internal IT view versus external business view. Pada tabel di bawah ini menguraikan beberapa contoh karakteristik posisi pada ujung spektrum yang ekstrim. Tujuan dari tabel ini adalah untuk membantu organisasi mengidentifikasi ke ekstrim mana mereka lebih dekat. Jadi, bukan untuk mengidentifikasi posisi organisasi yang diharapkan. Dalam memberikan pelayanan yang terbaik, antara lain memberikan ketepatan waktu berupa respon cepat dan pengiriman kebutuhan yang cepat. Yang kedua adalah layanan profesional dan sopan untuk memungkinkan bisnis berjalan sehingga kebutuhan pelanggan terpenuhi dan bisnis berkembang. Selanjutnya adalah documentation. Aktivitas dokumentasi meliputi yang pertama, berpartisipasi dalam mendefinisikan dan pemeliharaan manual proses untuk semua proses yang terlibat, membuat manual prosedur teknis, berpartisipasi dalam pembuatan dan pemeliharaan dokumen perencanaan, berpartisipasi dalam pembuatan dan pemeliharaan portofolio layanan, dan instruksi kerja tools manajemen layanan. Selanjutnya adalah communication. Komunikasi yang baik merupakan bagian dari setiap organisasi. Prinsip penting dalam komunikasi adalah, yang pertama, harus memiliki tujuan yang dimaksudkan. Yang kedua, harus ditujukan untuk audiens yang jelas. Dan yang ketiga adalah melibatkan partisipasi dari audiens. Ada 3 jenis komunikasi untuk service operation, antara lain, yang pertama, routine operational communication, communication between shift, dan yang ketiga, performance reporting. Routine operational communication, contohnya adalah tiket insiden diselesaikan tepat waktu, komunikasi antara service desk dan user atau tim teknis. Communication between shift dapat dicontohkan seperti laporan serah terima shift. Dan performance reporting contohnya adalah komunikasi yang terkait dengan keadaan darurat, seperti pemadaman atau notifikasi waktu henti layanan pada user atau customer. Kita bahas tentang service operation process. Pada bab ini menjelaskan mengenai bagaimana proses dan aktivitas yang mempengaruhi agar service operation bisa berjalan dengan efektif. Di sini akan kita bahas tentang 5 hal. Yang pertama tentang event management, kemudian incident management, request fulfillment, problem management, dan access management. Pertama tentang event management. Event management didefinisikan sebagai setiap pembahasan, setiap perubahan keadaan yang memiliki pengaruh signifikan untuk pengelolaan CI, configuration item, atau IT service. Event biasanya dikenali melalui notifikasi atau pemberitahuan
yang dibuat oleh IT Service, CI atau Tool Monitoring. Tujuan dari event management. Tujuan dari event management adalah untuk mengelola event atau peristiwa sepanjang siklus hidup life cycle, memahaminya dan menentukan tindakan kontrol yang sesuai. Selanjutnya tentang skop dari event management. Event management dapat diterapkan pada aspek service management apapun yang perlu dikontrol dan dapat diotomatiskan, termasuk mengenai configuration item atau CI. CI ini ada dua hal. Yang pertama pada kondisi constant state. Contohnya pada perangkat switch dengan melalui mekanisme ping. Juga kebutuhan yang memerlukan perubahan status yang frekuensi. Contohnya pada update file di server. Juga tentang kondisi lingkungan seperti deteksi api dan asap. Kemudian tentang monitoring license software untuk penggunaan dan optimalkan penggunaan software license dan alokasinya. Selanjutnya juga tentang security, yakni untuk mendeteksi jika ada intrusion. Dan yang terakhir tentang normal activity, misalnya pada saat melacak penggunaan aplikasi atau kinerja server. Ada 3 tipe dari event. Yang pertama adalah informational event. Misalnya tentang beban kerja terjadwal yang telah selesai, kemudian tentang seorang pengguna telah masuk untuk menggunakan sebuah aplikasi, kemudian tentang sebuah email telah mencapai penerima yang dituju. Jadi ada information eventnya. Yang kedua adalah warning event. Contohnya berupa pemakaian memori server yang sudah mencapai 5% dari utilitas tertinggi yang bisa dapat diterima oleh server. Kemudian waktu penyelesaian transaksi 10% lebih lama dari biasanya, dan seterusnya. Dan untuk warning event ini perlu sebuah monitoring yang lebih dekat, lebih intens lagi. Kemudian tipe yang ketiga dari event ini adalah exceptional event. Contohnya adalah penggunaan seorang pengguna yang mencoba masuk ke aplikasi dengan kata sandi yang salah, dengan password yang salah, maka akan muncul sebuah exceptional event. Kemudian situasi yang tidak biasa yang telah terjadi dalam proses bisnis yang mungkin menunjukkan pengecualian yang memerlukan penyelidikan bisnis lebih lanjut. Misalnya peringatan halaman web menunjukkan bahwa situs otorisasi pembayaran tidak tersedia, sehingga mempengaruhi financial approval untuk bisnis transaksi. Juga tentang ketika perangkat CPU berada di atas utilisasi yang bisa diterima, atau CPU load-nya sangat tinggi gitu ya. Kemudian tentang PC scan yang menerima perangkat lunak yang tidak authorized. Selanjutnya tentang event management process. Di sini ada 11 tahapan dari proses event management. Mulai dari terjadinya sebuah event. Event ini terjadi terus-menerus, tapi tidak semuanya terdeteksi atau terdaftar. Yang kedua adalah event notifikasi, yakni kebanyakan CI dirancang untuk mengkomunikasikan informasi tertentu sesuai dengan CI-nya. Yang ketiga ada event detection, yakni ketika event terjadi maka dideteksi, dan dideteksi ini dilakukan oleh sistem sesuai dengan desain. Kemudian ada
event log atau pencatatan. Selanjutnya ada first level correlation and filtering. Pada fungsi first level ini adalah untuk mengecek dan memfilter apakah sebuah event notifikasi itu akan ditindaklanjuti ataukah akan diignore. Dan yang keenam ada melihat dari signifikansi of event, ya ini akan dicek apakah event tersebut penting atau tidak penting yang impact ke sistem. Kemudian ada second level event correlation. Di sini pada tahap second level ini sudah mulai dilakukan tahap analisa. Apakah event ini terjadi berulang kali, berapa banyak, seberapa sering, dan seberapa penting dan impact bagi sistem. Kemudian yang berdelapan ada apakah diperlukan aksi lebih lanjut. Karena pada tahap ini akan dilakukan komunikasi dengan tahapan selanjutnya, yaitu di tahapan incident management. Kemudian ada seleksi dari respon. Jadi ada beberapa pilihan respon yang sudah sudah didefinisikan. Contohnya adalah auto reboot system atau eskalasi ke admin. Kemudian yang 10 ada review action dari aksi yang sudah dilakukan terhadap event tadi akan dilakukan review. Dan yang terakhir adalah close event dan mencatat event tersebut pada database. Selanjutnya tentang incident management. Dalam terminologi ITIL, insiden didefinisikan sebagai gangguan yang tidak direncanakan kepada layanan TI atau penurunan kualitas layanan TI atau kegagalan CI yang belum mempengaruhi layanan TI. Misalnya, kegagalan satu disk dari mirror storage. Tujuan dari incident management untuk memulihkan pengoperasian layanan normal secepat mungkin dan meminimalkan dampak buruk pada operasi bisnis, sehingga memastikan bahwa tingkat kualitas layanan yang disepakati dapat dipertahankan. Incident management objektif memastikan bahwa metode dan prosedur standar digunakan untuk respon analisis, dokumentasi, pengelolaan, pelaporan insiden yang efektif dan cepat. Kemudian meningkatkan visibilitas dan komunikasi insiden kepada staf bisnis dan dukungan TI. Dan terakhir adalah menjaga kepuasan pengguna atas kualitas layanan TI. Incident handling model seharusnya meliputi langkah-langkah yang harus diambil untuk menangani kejadian tersebut. Kemudian urutan kronologis langkah-langkah ini harus diambil dengan ketergantungan atau pemrosesan bersama yang ditentukan. Juga tentang tanggung jawab, siapa yang harus melakukan apa. Kemudian tentang tindakan pencegahan yang harus diambil sebelum menyelesaikan insiden, seperti mencadangkan data, file konfigurasi, atau langkah-langkah untuk mematuhi pedoman terkait dengan kesehatan dan keselamatan. Kemudian skala waktu dan ambang batas untuk penyelesaian tindakan. Dan yang terakhir adalah prosedur eskalasi, siapa yang harus dihubungi dan kapan akan dihubungi untuk eskalasinya. Selanjutnya mengenai insiden manajemen proses. Pada insiden manajemen ada 10 tahapan proses. Yang pertama adalah insiden identifikasi, yang kedua adalah insiden logging atau pencatatan insiden, kemudian yang ketiga adalah kategorisasi dari insiden tersebut, nanti akan dijelaskan di slide selanjutnya. Kemudian yang keempat ada insiden prioritization, yakni tentang pemberian prioritas kepada insiden yang terjadi, nanti juga akan dijelaskan di slide selanjutnya. Kemudian ada initial diagnosis. Selanjutnya ada insiden eskalasi, kemudian ada investigasi dan diagnosis, kemudian ada resolusi dan recovery-nya, kemudian ada insiden closure, penutupan dari insiden tersebut, dan yang terakhir adalah peraturan mengenai prosedur reopening insiden, yakni pembukaan kembali tingkat untuk insiden.
Ini akan dibahas tentang kategorisasi dari insiden. Terdapat beberapa level dari insiden categorization. Yang pertama berdasarkan dari lokasi yang terimpact, kemudian berdasarkan service impact, layanan yang impact apa aja, kemudian juga ada berdasarkan sistem impact, dan yang ada juga berdasarkan aplikasi yang terimpact. Selanjutnya atau berdasarkan pada aplikasi yang terimpact, kemudian ada level database, kemudian ada level server yang terimpact, dan yang terakhir adalah level storage disk drive yang terimpact. Ini contoh dari prioritisasi. Prioritisasi berdasarkan pada levelnya. Misalnya tentang risiko terhadap kehidupan atau anggota tubuh, kemudian tentang jumlah layanan yang terpengaruh. Bisa jadi ada banyak layanan yang terpengaruh dari insiden tersebut. Kemudian ada tingkat kerugian secara finansial, kemudian ada efek pada reputasi bisnis, dan juga pada pelanggaran terhadap peraturan atau undang-undang. Ini ada prioritas sederhana dari sebuah coding system. Jadi ada tahapannya mulai dari high, medium, hingga low. Jika problemnya tinggi, maka target resolution time-nya juga akan lebih cepat, mulai dari critical, high, medium, low, dan plain. Selanjutnya kita akan bahas tentang request fulfillment. Request fulfillment adalah proses yang bertanggung jawab untuk mengelola siklus hidup semua permintaan layanan dari pengguna. Proses pada request fulfillment ada 9 jenis, mulai dari penerimaan request, receive request. Pekerjaan layanan request fulfillment seharusnya tidak dimulai sampai permintaan resmi telah diterima. Jadi harus ada permintaan resmi. Kemudian yang kedua ada logging dari request dan validasinya. Semua permintaan layanan harus dicatat sepenuhnya mulai dari tanggal, waktu, terlepas apakah yang disampaikan melalui service desk, RFC, telepon, atau melalui email. Selanjutnya setiap request akan mendapatkan ID request tiket yang bersifat unik. Kemudian ada request kategorisasi, kemudian ada request prioritas, pemberian prioritas pada setiap request, kemudian ada request otorisasi untuk dilakukan pengecekan atau kewenangan dari request tersebut. Jika tidak sesuai dengan kewenangan, maka request akan ditolak dan dikembalikan kepada requester. Selanjutnya ada request review, yakni untuk meninjau apakah menentukan fungsi yang tepat yang akan menyelesaikannya. Kemudian ada request model execution, kemudian ada request closure, ada penyelesaian, dan yang terakhir adalah peraturan untuk reopening sebuah request. Untuk tracking dari request ini ada beberapa macam. Yang pertama adalah draft, yakni masih berupa permintaan, jadi belum sempat dijalankan. Kemudian yang kedua ada in review, permintaan yang telah disahkan dan sedang ditinjau oleh mereka yang akan melakukan aktivitas request tersebut. Kemudian ada ditangguhkan, suspend. Kemudian ada menunggu otorisasi, waiting otorisasi. Kemudian ada reject, cancel, in progress, complete, dan close. Selanjutnya kita bahas tentang problem management. Problem management ini adalah proses yang bertanggung jawab untuk mengelola siklus hidup semua masalah. ATYL mendefinisikan masalah sebagai penyebab dari suatu insiden atau lebih. Kemudian ada problem management objektif, yakni tujuannya adalah untuk mencegah masalah dan insiden yang diakibatkan terjadi. Kemudian untuk menghilangkan insiden tersebut berulang, recurring. Kemudian untuk meminimalkan dampak insiden yang tidak dapat dicegah. Problem manajemen mencakup aktivitas yang diperlukan untuk mendiagnosis akar penyebab insiden dan untuk menentukan penyelesaian masalah tersebut. Selanjutnya tentang proses problem manajemen ada 10, mulai dari problem deteksi, bisa termasuk manajemen problem yang bersifat reaktif atau proaktif.
Reaktif artinya kita merespon terhadap suatu masalah, sedangkan proaktif adalah masalah insiden berulang terjadi, kemudian kita membuat sebuah upaya proaktif untuk menyelesaikan problem tersebut. Kemudian yang kedua ada problem logging, pencatatan, kemudian ada kategorisasi, prioritas, kemudian ada investigasi dan diagnosis, ada workaround solusi, kemudian bersifat generik. Jadi workaround ini sifat solusinya adalah generik, misalnya seperti riset atau riset sistem ya. Kemudian yang ketujuh adalah tracing non-error record. Jadi kumpulan error yang sudah diketahui dan dicatat juga di dalam KEDB, non-error database. Kemudian yang kedelapan ada problem resolution, yakni setelah akar penyebab ditemukan dan solusinya untuk menyelesaikan telah dikembangkan, maka itu harus diterapkan untuk menyelesaikan masalah. 9 ada problem closure. Jadi sama halnya dengan insiden, ketika problem selesai, maka problem record harus segera resmi untuk ditutup. Kemudian yang terakhir adalah review. Review dilakukan sebagai bahan pelajaran di masa yang akan datang agar problem tidak terulang. Selanjutnya tentang akses manajemen. Akses manajemen adalah proses pemberian hak kepada pengguna yang berwenang untuk menggunakan layanan, sekaligus mencegah akses ke pengguna yang tidak berwenang atau non-authorized. Juga tentang manajemen hak atau manajemen identitas di berbagai organisasi. Tujuan dari akses manajemen adalah yang pertama untuk melayani berdasarkan kebijakan dan tindakan yang ditentukan dalam manajemen keamanan informasi. Bisa dilihat di ATL Service Design kemarin. Kemudian secara efisien menanggapi permintaan untuk memberikan akses ke layanan, mengubah akses atau membatasi akses, dan memastikan bahwa hak yang diberikan atau diubah diberikan dengan benar. Dan terakhir adalah mengawasi akses ke layanan dan memastikan hak yang diberikan tidak digunakan secara tidak benar. Selanjutnya tentang proses akses manajemen ada 10. Mulai dari request akses, kemudian ada verifikasi, kemudian ada pemberian hak, kemudian ada cek dan monitor mengenai statusnya, kemudian ada log dan track akses, kemudian ada remove atau restrict haknya, kemudian ada pricing on error, dan seterusnya, problem resolusi, proposal, dan terakhir adalah major problem review. Pembahasan selanjutnya adalah Common Service Operation Activities. Apa saja aktivitas dari sebuah layanan operasi? Pertama, monitoring and control. Sebuah layanan akan dimonitor, lalu di-reporting, kemudian agar bisa dikontrol. Monitor adalah aktivitas mengamati situasi untuk mendeteksi perubahan yang terjadi dari waktu ke waktu. Lalu reporting adalah analisis produksi dan distribusi output dari kegiatan monitor tersebut. Lalu kontrol adalah proses mengelola pemanfaatan atau perilaku baik perangkat, sistem maupun layanan. Nah, aktivitas ini dilakukan secara berulang, maka ada yang namanya monitor control loops, yaitu sistem perulangan terbuka dan tertutup. Untuk sistem perulangan terbuka atau open loop system, yaitu melakukan aktivitas tertentu tanpa memandang kondisi lingkungan. Sedangkan sistem perulangan tertutup atau closed loop system, yaitu memantau lingkungan dan menanggapi perubahan dalam lingkungan tersebut. Kemudian ada IT operation. Di dalam operasi IT ada 4 bagian. Pertama, console management atau operation bridge. Fungsinya adalah menangani serangkaian aktivitas terstruktur. Contohnya, mengordinasikan manajemen peristiwa atau insiden atau aktivitas operasional yang rutin. Lalu ada job scheduling, yaitu melakukan rutinitas standar, query, atau laporan yang didelegasikan sebagai bagian dari memberikan layanan. Lalu ada backup and restore.
Ini fungsinya adalah bahwa data itu harus dilindungi dan ini mencakup backup serta penyimpanan data. Nah, restore bisa dimulai dari sejumlah sumber. Contohnya peristiwa yang menunjukkan kerusakan data atau permintaan layanan dari pengguna atau pelanggan yang masuk di service desk. Lalu ada print and output management. Banyak layanan menghasilkan dan menyampaikan informasi dalam bentuk cetak maupun elektronik. Nah, ini memastikan bahwa informasi yang benar sampai ke orang yang tepat. Kemudian ada server and mainframe management. Server dan mainframe digunakan sebagian besar organisasi untuk menyediakan layanan yang fleksibel dan layanan yang dapat diakses, baik dari aplikasi hosting maupun database, juga untuk mengoperasikan sistem transaksi volume tinggi, yaitu untuk menjalankan layanan klien atau server, seperti layanan penyimpanan, percetakan, dan manajemen file. Nah, prosedur atau aktivitas yang harus dilakukan ada 7. Pertama, operating system support, yaitu berupa dukungan dan pemeliharaan sistem operasi. Contohnya perangkat lunak, failover. Kedua, license management, yaitu untuk sistem operasi atau software yang tidak dikelola oleh tim manajemen aplikasi. Lalu, third level support, yaitu untuk semua insiden yang terkait dengan sistem operasi. Contohnya diagnosis atau aktivitas pemulihan. Lalu ada procurement advice, yaitu berupa nasihat atau bimbingan tentang pemilihan, tentang ukuran, atau tentang pengadaan dan penggunaan server maupun software untuk memenuhi kebutuhan bisnis. Lalu ada sistem security, ini biasanya mengidentifikasi dan menerapkan patch keamanan atau manajemen akses dan deteksi intrusi. Lalu ada manajemen of virtual servers, ini menetapkan standar dan memastikan bahwa beban kerja dari berbagai aplikasi atau pengguna itu seimbang dan didistribusikan dengan tepat. Lalu yang terakhir ada capacity and performance, yaitu memberikan informasi dan bantuan pada manajemen kapasitas untuk mencapai hasil pemanfaatan dan kinerja optimal dari server yang tersedia. Kemudian ada network management. Karena sebagian besar layanan TI itu bergantung pada konektivitas, nah manajemen jaringan akan memberikan layanan dan memungkinkan service operation staff untuk mengakses dan mengelola komponen key service. Nah, manajemen jaringan ini juga bertanggung jawab secara keseluruhan untuk semua jaringan area LAN, WAN milik organisasi, bahkan yang berhubungan dengan network supplier pihak ketiga. Kemudian, ada storage and archive. Banyak layanan memerlukan penyimpanan data untuk waktu tertentu. Itu diperlukan agar data tersebut tersedia secara offline dalam jangka waktu tertentu setelah tidak lagi digunakan. Nah, ini biasanya disebabkan oleh persyaratan peraturan atau data riwayat atau karena audit yang berharga untuk berbagai tujuan. Misalnya tujuan pemasaran atau tujuan pengembangan produk atau untuk penyelidikan forensik. Kemudian ada database administrator. Database administrator harus bekerja erat dengan tim atau departemen key application management. Nah, di beberapa organisasi, fungsi tersebut bisa digabungkan di bawah struktur manajemen tunggal. Kemudian ada Directory Service Management. Layanan directory adalah software application khusus yang mengelola informasi tentang sumber daya. Nah, sumber daya ini yang tersedia di jaringan.
dan sumber daya yang dapat diakses pengguna untuk menyediakan akses ke sumber daya tersebut. Nah, ini juga untuk memastikan bahwa akses yang tidak sah dapat dideteksi dan dicegah. Kemudian ada desktop and mobile device support. Karena sebagian besar pengguna mengakses layanan TI menggunakan desktop, laptop, maupun perangkat komputasi seluler, nah ini didukung untuk memastikan tingkat ketersediaan dan kinerja yang disepakati, dan dukungan tersebut bertanggung jawab juga secara keseluruhan untuk semua, baik seperti desktop, laptop, dan sebagainya. Kemudian ada middleware management. Middleware adalah software yang menghubungkan atau mengintegrasikan komponen software di seluruh aplikasi dan sistem, baik yang terdistribusi maupun yang berbeda. Nah, middleware memungkinkan transfer data yang efektif antar aplikasi. Sedangkan manajemen middleware dilakukan sebagai bagian dari fungsi manajemen aplikasi atau fungsi manajemen teknis. Kemudian ada internet atau web management. Banyak organisasi menjalankan sebagian besar bisnis mereka melalui internet. Nah, oleh karena itu sangat bergantung pada ketersediaan dan kinerja dari situs web mereka. Ini adalah tanggung jawab dari manajemen internet atau web atau departemen yang mencakup intranet dan internet. Kemudian ada facilities and data center management. Pertama, manajemen fasilitas mengacu pada manajemen lingkungan fisik operasi TI. Biasanya ini terletak di pusat data atau di ruang komputer. Kedua, dalam banyak hal, manajemen fasilitas dapat dipandang sebagai fungsi tersendiri. Mengapa? Karena ini difokuskan kemana operasi TI bertempat, mencakup manajemen fasilitas secara khusus yang berkaitan dengan manajemen pusat data. Lalu, ada data center strategis. Nah, ini mengelola pusat data di mana kelompok teknis memasang dan mengelola peralatan menggunakan pendekatan mereka sendiri atau menggunakan prosedur mereka sendiri yang memerlukan serangkaian proses dan prosedur yang terintegrasi. Kemudian pembahasan selanjutnya adalah organizing for service operation. Ada organizational development. Praktik terbaik yang dijelaskan dalam ITIL perlu disesuaikan dengan organisasi dan situasi individu. Mengapa? Karena setiap perubahan yang dibuat itu perlu mempertimbangkan batasan dari sumber daya dan ukuran, atau perlu mempertimbangkan sifat dan kebutuhan bisnis serta pelanggan. Kemudian ada function. Function adalah tim atau alat atau sumber daya lain yang digunakan untuk melakukan satu atau lebih proses aktivitas. Nah, dalam organisasi yang lebih besar, suatu fungsi dapat dipecah dan dilakukan oleh beberapa departemen atau tim atau bahkan satu unit organisasi, misalnya service desk. Nah, gambar di samping adalah gambaran umum mengenai fungsi service operation yang diperlukan untuk mengelola lingkungan IT operasional. Pertama, service desk, yaitu satu titik kontak bagi pengguna ketika ada gangguan layanan, yaitu untuk permintaan layanan, bahkan untuk beberapa kategori request for change atau permintaan perubahan. Kedua, ada technical management.
Technical management ini mengacu pada grup atau departemen atau tim yang menyediakan keahlian teknis dan manajemen infrastruktur TI secara keseluruhan. Nah, pengelompokan di sini adalah sebuah contoh dari kelompok kegiatan yang dilakukan oleh technical management yang sudah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya, seperti mainframe, server, network, storage, database, dan lain sebagainya. Lalu ada IT Operational Control. Nah, di dalam bisnis, istilah manajemen operasi itu digunakan untuk mengartikan departemen atau tim atau orang yang bertanggung jawab melakukan kegiatan operasional sehari-hari perusahaan atau organisasi. Contohnya, sebuah tim menjalankan lini produksi di lingkungan manufaktur atau mengelola pusat distribusi dan pergerakan armada dalam organisasi logistik. Ada juga facilities management. Facilities management terdiri dari data center, recovery sites, consolidation, dan contracts. Kemudian ada application management, bertanggung jawab mengelola aplikasi di sepanjang siklus hidupnya. Nah, ini mencakup persyaratan, merancang, membangun, menerapkan, mengoperasikan, dan mengoptimalkan aplikasi. Selanjutnya masuk pada pembahasan application management function. Aplikasi manajemen bertanggung jawab untuk mengelola aplikasi sepanjang siklus serta berfungsi mendukung dan meningkatkan aplikasi yang merupakan bagian dari layanan aplikasi manajemen fungsi IT. Pada bagian ini terdapat 3 aspek yang dapat menggambarkan fungsi dari manajemen aplikasi. Yang pertama yaitu application management role. Peranan manajemen aplikasi merupakan manajemen aplikasi untuk aplikasi apa dan bagaimana manajemen teknis untuk suatu infrastruktur IT. Terdapat 2 peranan dari manajemen aplikasi. Yang pertama yaitu memastikan bahwa pengetahuan yang dibutuhkan untuk merancang, menguji, mengelola, dan meningkatkan layanan IT diidentifikasi dan dikembangkan. Yang kedua yaitu memastikan bahwa sumber daya yang ada dilatih secara efektif dan digunakan untuk merancang, membangun, melakukan transisi, mengoperasikan, dan meningkatkan teknologi yang dibutuhkan untuk menyampaikan dan mendukung jasa IT. Yang kedua yaitu application management objective. Tujuan dari manajemen aplikasi adalah untuk mendukung proses bisnis organisasi. Tujuan ini dicapai melalui 4 poin penting. Yang pertama yaitu aplikasi yang dirancang dengan baik, kuat, dan hemat biaya. Yang kedua memastikan bahwa fungsionalitas yang diperlukan adalah tersedia untuk mencapai target hasil bisnis yang dibutuhkan. Yang ketiga yaitu keterampilan teknis yang memadai untuk memelihara aplikasi operasional secara optimal. Yang keempat yaitu penggunaan keterampilan teknis secara cepat. Masuk pada application management principle. Pada application management principle terbagi mencakup 2 aspek. Yang pertama yaitu build or buy. Adalah memutuskan bahwa aplikasi yang mendukung fungsionalitas perlu dibeli atau dibangun secara khusus untuk kebutuhan organisasi. Kemudian operasional model. Operasional model digunakan dalam pengujian selama tahap desain dan transisi layanan untuk proses simulasi dan evaluasi aplikasi. Selanjutnya masuk pada application management lifecycle. Proses atau siklus hidup aplikasi umumnya digunakan oleh tim pengembangan aplikasi dan manajer proyek untuk menentukan keterlibatan dalam merancang, membangun, menguji, dan menerapkan dan mendukung aplikasi. Proses manajemen aplikasi
ini digambarkan dalam 6 siklus. Yang pertama yaitu requirement. Pada siklus ini kebutuhan untuk aplikasi baru dikumpulkan berdasarkan bisnis organisasi. Yang kedua yaitu desain. Pada tahap ini kebutuhan diwujudkan dalam spesifikasi desain. Yang dimaksud di sini meliputi desain aplikasi itu sendiri dan desain model operasional dari aplikasi yang dijalankan. Yang ketiga yaitu build. Pada tahap pembuatan baik aplikasi maupun modul operasional disiapkan untuk dapat dijalankan. Yang keempat yaitu deploy. Pada tahap ini baik aplikasi maupun modul operasional sudah dapat dijalankan. Dan yang kelima yaitu operate. Pada tahap pengoperasian ini organisasi layanan IT mengoperasikan aplikasi sebagai bagian dari penerimaan layanan yang dibutuhkan oleh bisnis. Kemudian yang keenam yaitu optimize. Pada tahap akhir ini hasil pengukuran tingkat kinerja layanan diukur, dianalisis dan ditindaklanjuti. Kemungkinan perbaikan dibahas dan perkembangan diadakan jika perlu. Selanjutnya masuk pada application management generic activity. Meskipun sebagian besar tim atau departemen manajemen aplikasi didedikasikan untuk aplikasi tertentu, terdapat sejumlah kegiatan bersama. Beberapa di antaranya yaitu yang pertama mengidentifikasi pengetahuan dan keahlian, yang kedua memulai program pelatihan, yang ketiga merekrut atau mengontrol sumber daya, yang keempat yaitu merancang dan menyampaikan pelatihan, dan yang kelima yaitu insourcing. Kemudian application management organization. Meskipun semua manajemen aplikasi melakukan aktivitas serupa, setiap aplikasi memiliki tingkat manajemen dan kebutuhan operasional yang berbeda. Contoh perbedaannya itu antara lain tujuan penerapan masing-masing aplikasi, fungsionalitas aplikasi, platform tempat aplikasi dijalankan, dan jenis atau merek teknologi yang digunakan. Masuk pada application development versus application management. Pengembangan dan pengelolaan tim aplikasi dan departemen telah bertindak sebagai unit yang berdiri sendiri, masing-masing mengelola bagiannya sendiri dengan caranya sendiri, dan masing-masing memiliki antarmuka ke bisnis yang diilustrasikan atau digambarkan pada tabel 6.2. Pada tabel ini setiap poin digambarkan perbedaannya berdasarkan application development dan application manajemennya. Kemudian measuring application management performance. Matrik kinerja untuk manajemen aplikasi akan sangat bergantung pada aplikasi yang akan dikelola. Terdapat 6 macam pengukuran kinerja pada bagian ini. Yang pertama yaitu pengukuran hasil yang disepakati, proses matrik, kinerja aplikasi, pengukuran aktivitas pemeliharaan, pengukuran aktivitas proyek, pelatihan, dan pengembangan keterampilan. Kemudian application management documentation. Sejumlah dokumen dihasilkan dan digunakan selama proses manajemen aplikasi. Perlu dicatat bahwa dokumen tersebut harus dikontrol sebagai konfigurasi item dan berhubungan dengan aplikasi yang relevan atau tim manajemen aplikasi. Ada 4 bahasan dalam bagian ini, yaitu application portfolio, application requirement, use case, design, documentation, dan manual. Masuk ke rule. Rule adalah seperangkat tanggung jawab, aktivitas, dan kewenangan yang diberikan kepada seorang atau tim. Peran terbagi
ke dalam dua kategori, yaitu peran umum seperti manajemen proses dan pemilik proses, dan yang kedua yaitu peran khusus yang terlibat dalam suatu proses atau fungsi. Kemudian responsibility model RACI. Dalam proses layanan, orang yang dikategorikan untuk peran tertentu akan melakukan aktivitas dalam RACI matriks. RACI matriks juga dikenal sebagai matriks penugasan tanggung jawab, menggambarkan partisipasi dengan berbagai peran dalam menyelesaikan tugas atau proyek pribadi atau bisnis. RACI matriks adalah ringkasan dari 4 peran, yaitu responsible untuk orang yang bertanggung jawab menyelesaikan pekerjaan, accountable orang yang bertanggung jawab mereview dan menyetujui suatu pekerjaan, yang ketiga itu consultant, orang yang dimintai pendapat atau dimintai saran terhadap sebuah pekerjaan, yang keempat yaitu informant, mereka yang harus tahu setiap kemajuan proyek atau mereka yang harus mendapatkan update tentang informasi terbaru tentang pelaksanaan dan aktivitas proses. Rincian lebih lanjut terkait RACI matriks dijelaskan dalam bab 3 desain layanan ITIL. Pada tabel 6.3 ini adalah contoh dari RACI matriks. Pada bahasan competence and training, dalam bahasan ini ada 3 bagian yang akan dibahas. Yang pertama yaitu kompetensi dan keterampilan untuk manajemen layanan. Peran khusus dalam manajemen layanan ITIL semuanya membutuhkan keterampilan khusus, atribut, dan kompetensi dari orang-orang yang terlibat untuk memungkinkan mereka bekerja secara efektif dan efisien. Yang kedua yaitu kerangka kompetensi dan keterampilan. Banyak penyedia layanan yang menggunakan kerangka acuan umum untuk kompetensi dan keterampilan untuk mendukung suatu kegiatan seperti audit keterampilan, perencanaan kebutuhan keterampilan di masa depan, pengembangan organisasi dan alokasi sumber daya. Yang ketiga yaitu pelatihan. Pelatihan dalam manajemen layanan membantu penyedia layanan untuk membangun dan memelihara kapabilitas manajemen layanan. Selanjutnya yaitu Service Operation Organization Structure yang terbagi dalam 6 struktur. Yang pertama yaitu organisasi dan spesialisasi teknis. Dalam jenis organisasi ini, departemen dibuat berdasarkan teknologi dan keterampilan dan aktivitas yang dibutuhkan untuk mengelola teknologi tersebut. Yang kedua yaitu organisasi oleh aktivitas. Jenis struktur organisasi ini fokus pada fakta bahwa aktivitas serupa harus dilakukan pada semua macam teknologi dalam suatu organisasi. Yang ketiga yaitu pengorganisasian untuk mengelola proses. Pada pengorganisasian ini, departemen berbasis proses harusnya hanya dapat dipertimbangkan jika manajemen operasi dari teknologi informasi memainkan peran pemilik proses untuk proses tertentu. Yang keempat yaitu pengorganisasian operasi teknologi informasi dengan geografi. Operasi teknologi informasi dapat didistribusikan secara fisik dan dalam beberapa kasus perlu diatur untuk menurut konteks khusus. Yang kelima yaitu struktur organisasi hybrid. Jenis struktur ini digunakan dan kombinasi spesialisasi teknik yang tepat. Departemen berbasis aktivitas dan berbasis proses akan tergantung pada jumlah variabel organisasi.
Yang keenam yaitu kombinasi fungsi. Struktur ini menggabungkan operasi teknologi informasi, teknis, dan manajemen aplikasi ke satu struktur. Kemudian yaitu technology consideration. Chapter ini menyajikan semua kebutuhan teknologi bersama-sama untuk mengidentifikasikan keseluruhan kebutuhan dari semua set layanan teknologi informasi untuk operasi layanan. Perkembangan teknologi ini didasarkan pada 7 aspek. Yang pertama yaitu kebutuhan umum. Kebutuhan umum ini meliputi teknologi ITSM yang terintegrasi yang dibutuhkan untuk fungsionalitas. Yang kedua yaitu manajemen peristiwa atau event management. Teknologi semacam ini harusnya dapat memungkinkan antarmuka langsung ke dalam manajemen proses suatu peristiwa pada sebuah organisasi, juga sebagai kemampuan untuk peningkatan dukungan terhadap staf, pemasok, pihak ketiga, teknisi, dan seterusnya. Yang ketiga yaitu incident management, terbagi menjadi dua yaitu integrated ITSM technology, workflow, and automated escalation. Yang keempat yaitu pemenuhan permintaan. Terkait dengan semua fasilitas yang dibutuhkan, pengelola permintaan layanan sangat mirip dengan pengelola insiden dan perubahan, seperti kontrol alur kerja model, tingkat prioritas, peningkatan otomatis pelaporan efektif, dan lain-lain. Yang kelima yaitu manajemen permasalahan. Manajemen permasalahan terbagi menjadi 3 bagian, yaitu manajemen layanan teknologi terintegrasi, manajemen perubahan, CMS terintegrasi. Kemudian yaitu manajemen akses. Manajemen akses ini menggunakan berbagai teknologi seperti teknologi manajemen sumber daya manusia, teknologi layanan direktori, akses fitur manajemen, sistem manajemen perubahan, dan teknologi manajemen permintaan. Yang ketujuh yaitu service desk, terbagi menjadi 3, yaitu teleponi, alat bantu, perencanaan kontinuitas layanan teknologi informasi. Kemudian implementation of service operation. Operasi layanan adalah tahapan proses dan bukan merupakan sebuah entitas. Bagian ini akan fokus pada beberapa implementasi umum untuk operasi layanan secara keseluruhan. Bahasan ini dibagi menjadi 5 bagian, yaitu mengelola kebutuhan dalam operasi layanan, operasi layanan dan manajemen proyek, menilai dan mengelola risiko dalam operasi layanan, staf operasional dalam desain layanan dan transisi, merencanakan dan mengimplementasikan teknologi manajemen layanan. Kemudian masuk pada challenges and critical success factor. Bahasan ini fokus pada tantangan, risiko, dan faktor sukses kritis. Adapun tantangan dari bahasan ini terbagi menjadi 3, yaitu kurangnya keterlibatan dengan pengembangan dan proyek. Yang kedua yaitu membenarkan pendanaan. Yang ketiga yaitu tantangan bagi manajemen operasi layanan. Kemudian terdapat 2 risiko dalam bahasan ini, yaitu
service loss, service to successful service operation, dan terdapat 8 critical success, yaitu bantuan manajemen, dukungan bisnis, champion, kepegawaian dan maintenance. Yang kelima itu pelatihan manajemen layanan, terus yang cocok, validitas pengujian dan pengukuran dan pelaporan. Mungkin itu yang dapat disampaikan oleh kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.